Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV, bersama saya Syamsul. Di video kali ini kami akan mengajak teman semuanya untuk belajar bersama-sama cara fermentasi kohe sapi atau kotoran sapi. Tidak lain hanya cara membuat kompos ya. Ini kotoran sapi yang masih baru ya, atau yang masih basah. Ini baru keluar. Dan yang kayak gini ini ya, mohon jangan digunakan untuk diaplikasikan ke tanaman, karena ini masih baru, masih basah. Dan kalau ini kita aplikasikan ke tanaman, saya jamin tanaman yang kita aplikasikan dengan kohe yang baru ini, tanaman tidak akan subur, tapi akan mati, karena di dalam kohe sapi kan mengandung gas metana yang sangat besar ya. Inilah yang memproduksi pupuk organik dari kohe sapi. Ini ada 2 sapi. Ini bukan milik kami ya, ini milik mertua saya. Inilah yang memproduksi kohe sapi dan kami buat untuk bertanam di rumah atau menanam di pot, karena kami ya tidak punya sawah atau tidak punya ladang ya, kita manfaatkan untuk berkebun di rumah. Ini masih bongkahan ya, ini tidak tidak direkomendasi untuk digunakan langsung, tapi kita harus dekomposisi dulu atau untuk difermentasi, karena kan kalau masih bongkahan ini ya sangat panas ya. Jadi kalau diaplikasikan ya kasihan tanamannya, bukannya subur malah akan mati. Karena kami sudah uji coba ke tanaman cabai, itu cabai yang kami berikan kohe yang belum terfermentasi itu daunnya semuanya rontok, dan lama-kelamaan cabainya akan mati. Dan inilah yang sudah kami kumpulkan. Ini orang beli ya, ini orang beli buat, kalau bahasa Jawanya itu buat uruk jagung atau buat nimbun jagung. Buat nimbun jagung, menanam jagung itu loh ya sahabat. Maaf agak belepotan ngomongnya karena saya orang Jawa. Ini dibeli tapi tidak tahu dibeli dengan harga berapa, karena bapak mertua saya yang menjualnya. Biasanya sih ya murah ya kalau dari kohe sapi ini, karena ini kan ya juga limbah ya. Jadi kan kalau dibuat uruk jagung atau buat menanam jagung itu sangat bagus. Soalnya kan kalau sudah kayak tanah kayak gini kan sudah lebih aman ya. Ini kita ambil. Ini juga masih ada bongkahannya teman-teman. Kalau diremas ini juga masih agak panas, jadi lebih baik kita sempurnakan dan kita matangkan lagi agar proses dekomposisi lebih cepat jadi. Ini kita menggunakan cedok bangunan atau sendok buat tukang itu ya. Ini juga masih ada bongkah-bongkahan. Diusahakan kalau ada plastik itu kita buang ya, karena plastik tidak bisa terurai. Di dalam kotoran sapi itu kan mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Tapi ini dominan unsur nitrogen ya, karena kan sapi itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, jadi
makannya ya rumput, jadi dominan karbohidrat ya. Oh maaf, dominan nitrogen. Ini kita kumpulkan kira-kira 1 karung. Ini sebagai contoh saja ya, kalau teman-teman lebih banyak lagi juga lebih bagus. Ini sangat bagus untuk kesuburan tanah dan tanaman. Ini ya masih bongkahan, ini kalau kita genggam ini agak panas sedikit, jadi ini bahaya kalau langsung diaplikasikan ke tanaman. Ini ya yang sudah kita ambil tadi, dapat kira-kira setengah karung. Ini kita sediakan air kira-kira 2 liter nanti buat menyiram kotoran sapi yang tadi kita ambil ya. Ini kita sediakan ini cairan gula merah yang sudah saya cairkan, cairan gula merah. Kalau tidak ada ya gula pasir, molase juga bisa. Dan yang ini adalah mol nasi basi sebagai dekomposer atau bioaktivator. Mari kita racik dulu bahan-bahannya. Mari kita racik ya teman-teman bahan-bahannya. Ini adalah gula merah yang sudah kami cairkan. Ini kira-kira kita kasih 100 ml ya, atau setengah gelas. Sudah setengah gelas 100 ml. Dan kita kasih mol nasi basinya atau dekomposernya. Kita juga kasih 100 ml ya. Lebih dikit juga tidak apa-apa. Kenapa sih kok harus disiramkan cairan kayak gini ya? Agar kotoran sapi yang kita ambil tadi itu matang sempurna ya. Karena kan ini belum matang sempurna. Kalau belum matang sempurna itu kan bahaya ya. Karena di dalam kotoran sapi kan mengandung gas metana yang sangat besar. Jadi kalau kita tidak benar-benar mendinginkan atau mematangkan atau mendekomposisi lagi ya, kasihan tanaman. Bukannya tanaman subur malah akan mati ya. Kira-kira begitu fungsinya fermentasi ini. Ini kita masukkan semuanya ya. Air yang 2 liter tadi kita masukkan semuanya. Kita masukkan sampai habis, kira-kira segitu ya. Dan habis ini kita sediakan tali rafia untuk mengikat. Kita ikat rapat. Dan ini penyimpanannya kita taruh di tempat yang teduh ya, terhindar dari sinar matahari langsung. Ini tanpa dibalik teman-teman, jadi ini sangat praktis dan simple. Ini kami taruh di tempat penyimpanan kompos. Ini adalah juga kompos-kompos kami yang sudah kami buat beberapa bulan yang lalu untuk campuran media tanam dan menambah media tanam. Ini yang baru kita buat ya. Jadi ini kita simpan selama 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan itu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman ya. Ini kami perlihatkan yang sudah jadi atau yang sudah matang. Ini sudah ada 2 bulanan kami buat. Kalau ciri-ciri kotoran sapi udah matang atau sudah jadi itu, kalau digenggam itu tidak panas, dan kalau digenggam itu dingin. Nah itu pertanda fermentasi sudah selesai dan kotoran sapi sudah matang. Nah ini ya, ini sangat gembur dan sangat subur untuk
media tanam, campuran media tanam. Dan kalau punya lahan pertanian ya bisa langsung disebarkan ke area pertanian. Ini bagi sahabat tani sangat cocok ya. Karena kami kan menanam sistem organik, jadi ya kami selalu membuat kompos persediaan atau stok. Jadi kalau gak nunggu habis ya, masih ada, kami buat lagi, buat stok. Jadi tidak usah beli kompos ya. Kalau teman-teman punya lembu atau sapi ya enak, tapi kalau tidak ya bisa meminta kok ya, karena ini sangat murah. Kalau beli pun juga sangat murah. Udah segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam organik.